Oke, selamat malam. Ada yang mau presentasi duluan proyeknya? Ada yang mau presentasi? Biar saya review ya. Yuk, silakan. Kelompok siapa dulu? Sudah join semua? Oke, ya baru 23. Ayo, silakan. Ada yang mau presentasi duluan? Jose, udah siap Jose? Oh, TW Pak, bentar lagi Pak, dikit lagi. Oke ya. Oke, gini aja deh, saya tunggu 5 menit ya, sambil yang lain OTW dan Anda siapkan untuk proyeknya. Nanti kalau seandainya sudah oke, Anda informasikan saja ke saya.
Oke, kelompok siapa duluan? Biar saya cek ya. Minggu depan Anda sudah puas, jadi tugas saya sudah selesai. Malam ini saya mereview apa yang perlu Anda tambahkan ya, biar dapat bagus. Kelvin, udah siap? Yo, kelompok siapa duluan? Oke, siapa duluan? Ayo, silahkan. Oke, silakan. Siapa duluan? Nanti mati lampu ya. Di Tiben udah mati lampu. Siapa tahu nanti giliran di tempat saya. Oke, silakan. Jose, duluan Jose. Oke Pak, Kamu bentar Pak, closing saya dulu share ya. screen dulu ya Pak. Iya. Halo Pak, udah kelihatan belum? Ya. Udah ya Pak. Oke, Jose. Oke, Oke, silakan. jadi ini adalah website dinamis yang kami buat untuk mitra UMKM kami, Pondok Sambal. Jadi tentunya di page ini sudah terkoneksi dengan database, tapi belum semua
dimasukkan datanya. Jadi ini ada di branch yang berbeda dengan branch masternya. Jadi nanti kami akan gabungkan lagi biar hasilnya lebih fast. Jadi sekarang masih belum di merge. Jadi ini untuk tampilan user page-nya. Jadi user page ini saya lihat ada menu, ada home, menu, dan juga untuk order taker-nya. Jadi di home ini kita juga sudah bisa melihat banner. Banner ini sudah masuk lewat admin, jadi lewat database juga. Oke, kemudian ini ada sedikit untuk pondok sambal ini. Ada juga tentang pondok sambalnya, ada juga rekomendasi daripada chef. Dan di bawah ini ada info-info lain seperti artikel dan juga galeri. Ada juga beberapa testimonial dari yang sudah pernah makan dan testimonial ini akan masuk ke dalam review. Jadi selanjutnya akan masuk ke menu di navbar menu. Jadi di sini kita juga bisa melihat menu-menu yang ada di pondok sambal, tapi masih belum semua kami masukkan dari database. Jadi ini masih sedikit dari makanan yang ada. Jadi di sini juga Order, ada Jose. ya Bisa di order ini order now itu? bisa dia langsung direct ke order taker kami. Oke, coba. Oke. Jadi pastinya kalau kita misalnya mau order kita harus login atau sign up. Jadi kalau misalnya masih baru atau belum ada account jadi bisa di sign up. Sign up ini kita bisa masukkan nama depan contohnya Pak Saiful dengan nomor HP sekian dan juga addressnya contohnya di sini dengan accountnya paksaiful@gmail.com dengan passwordnya 123 confirm password 123 sign up, maka akan ada mau notif akun berhasil dibuat, silahkan login. Jadi kita login dulu dengan password 123, maka akan masuk dengan nama Pak Saiful di sini dan juga langsung navbar yang berbeda dan juga bisa memasukkan makanan yang ingin ditambahkan. Contohnya untuk pemesanan, misalnya ingin membeli nasi rames sebanyak 10, maka tinggal di add to chart, maka dia akan masuk ke chart di sini yang akan di store di lokal terlebih dahulu. Dan apabila misalnya ingin meng-cancel nasi rames cobain ini bisa langsung di empty cart-nya. Coba pesan, Jose. Dua menu ya. Boleh Pak, mau pesan apa Pak? Terserah. Penting dua. Di rames cobain Oke. dan nasi pecel. Nasi pecelnya 10. Oke. Sini langsung udah ada nasi ramesnya 1 dan juga nasi pecelnya 10. Contoh kita ingin langsung membayar, kita bisa klik checkout. Checkout ini juga bisa kita update lagi chartnya. Contoh kita mau ubah nasi pecelnya dari 10 menjadi 100. Kita update. Quantity subtotalnya juga akan berubah dari yang tadinya 200-an menjadi 2 juta. Oke. Terus di sini juga ada method payment. Method payment ini ada e-wallet atau m-banking dan juga COD. COD ini ya seperti biasa pas datang baru bayar. E-wallet ini dengan mentransfer dengan nomor pondok sambal, account rekening pondok sambal. Contohnya kita mau ke e-wallet dan m-banking. Sini juga ada langsung diulang kembali dia punya isi daripada chart kita, yaitu satu rames cobain dan juga nasi pecel 100. Dengan subtotal segini maka bisa di scan QR code yang telah tersedia. Sekarang masih QR code saya Pak, tapi kalau misalnya Bapak mau transfer juga apa-apa. Dan di sini daripada transfer. Jadi bukti daripada transfer ini nanti directkan kembali ke page admin yang akan konfirmasi oleh admin pondok sambal sendiri. Apakah bukti transfer sudah sesuai dengan pesanan yang tersimpan di database.
Contohnya kita sudah memasukkan foto, add bukti, maka dia akan langsung masuk ke menunggu konfirmasi pesan Anda. Jadi di page ini juga masih belum tersambung dengan database, yaitu database yang berhubungan dengan admin. Jadi di sini nantinya apabila admin sudah mengkonfirmasi, maka tampilannya akan dipindahkan menjadi ini. Lalu apabila pesanan sudah siap dan sedang dalam perjalanan, maka akan berubah lagi di sana menjadi seperti ini. Oke, bagus. Oke, jadi untuk order taker kami seperti itu, Pak. Terus kita juga sudah bisa logout. Kita logout, kita akan langsung didirect lagi ke company profile Pondok Sambal lagi. Di company profile ini tadi kita sudah mencoba order now dan menu. Kemudian ada juga chef. Chef ini masih data dummy, Pak. Bisa dilihat ini adalah chef daripada Pondok Sambal yang nanti akan diisi juga dengan chef asli daripada Pondok Sambal sendiri. Di page ini kita juga sudah ada about us, kotak asing galeri yang dipisahkan di branch yang berbeda, Pak. Untuk dijelaskan oleh Steven. Sorry Pak, layarnya udah kelihatan Pak. Nah, oke, Steven. Oke. Jadi Berarti semester depan bisa buat versi mobile app ini ya? Wah, Iya kan, Pondok Sambal versi mobile app kan? Oke, ya silakan Pak. Steven. Ya Pak. Jadi saya melanjutkan yang dari Jose di bagian homepage-nya, saya di bagian adminnya untuk mempresentasikannya. Jadi yang pertama kita akan tampil di halaman login. Oke, setelah login kita akan muncul ke dalam tampilan dashboard. Untuk sementara karena order sedang masih di develop, jadi untuk sementara datanya masih dummy, tapi nanti setelah ordernya sudah selesai kita akan langsung implement ke dashboard ini. Kemudian ada company, yaitu data dari profile Pondok Sambal ini yang kemudian nanti akan dilanjutkan diintegrasikan ke dalam homepage-nya. Jadi web kami ini berbasis CMS atau Content Management System, jadi kita dapat mengupdate secara langsung dari bagian adminnya menuju ke homepage. Oke, jadi sudah dynamic, kemudian bisa diupdate juga gallery image-nya, banner image, company address, company phone, dan lain-lain. Kemudian ada user employee list, jadi orang yang bekerja di Pondok Sambal ini dapat ditambahkan juga usernya. Nah, kemudian bisa diedit dan bisa di-delete. Kemudian ada kategori untuk digunakan di dalam pemesanan juga. Crewdnya semua juga sudah jalan, dapat mengupload image juga. Kemudian ada menunya yang utama. Agak ngelag. Oke, ada menu. Nah, cara mencobain yang tadi sudah dites oleh Jose. Dan ini gambarnya juga sudah ada, description, crewdnya juga sudah jalan, kemudian artikel untuk di bagian blog yang akan muncul di homepage juga akan muncul di sini, dapat diubah di sini, dapat di crewd juga dari sini. Kemudian selanjutnya ada banner juga untuk menambahkan gambar yang ada di banner di depan tadi. Kemudian selanjutnya ada fitur message juga, jadi data dari orderan setelah mereka memesan dapat mengirimkan review atau feedback dari pesanan mereka, yang kemudian di data ini kami akan gunakan juga untuk machine learning, jadi akan dihubungkan ke sana untuk review dari data-data review akan diolah kemudian dapat digunakan datanya sebagai data untuk machine learning. Kemudian ada manage SEO juga untuk penggunaan dari mata kuliah teknik pemasaran digital, jadi untuk SEO ini juga dari website Pondok Sambal juga kita sudah menambahkan fiturnya, jadi kita dapat mengubah the meta keyword dan meta description dari web ini dari bagian admin juga. Jadi untuk meta name, description, dan keyword dapat langsung diubah dari sisi admin. Sejauh ini progresnya itu saja Pak. Kalau untuk Pondok Sambal sudah hampir menuju finalisasi, jadi hampir selesai Pak. Coba simulasi ini, Steven. Order ya, hasilnya nanti di admin seperti apa?
Kalau seandainya ada yang order gitu. Untuk order kami masih ini Pak, develop untuk yang dari homepage itu, kemudian di sini akan baru bisa dilanjutkan Pak. Jadi belum ada kalau untuk tampilannya order masuk Pak. Belum ada ya? Ya Pak, masih di develop. Oke, bagus ya. Eh, saya belum bisa komen sih, soalnya kan nggak lengkap ya. Nanti kalau sudah lengkap baru eh, saya komen lagi, review lagi. Oke, bagus, Steven. Next, kelompok siapa lagi? Pak Fandi, Ya, boleh Pak. silakan. Saya coba share screen ya Pak ya. Udah nampak Pak? Oke, coba dari login pertama. Oke, saya akan coba jelaskan dari login Pak. Ini halaman loginnya. Saya coba login dulu ya Pak ya. Oke, kalau udah berhasil dia bakal masuk ke dashboardnya. Di sini kita rencana sih bikin grafik Pak, grafik lalu jumlah customer, jumlah transaksi. Tapi ini masih belum aktif banget Pak. Kemudian di sini ada data barbershop itu, misalnya namanya, jenis kelamin, nomor telepon. Di sini kita ada button tambah juga untuk data-datanya Pak. Coba masukin Ini datanya. udah. Ah, iya Pak. Coba masukin datanya. Oke, Ya, Fandi. siap. Ya. Coba aja Pak ya. Ini Pak, dia udah masuk ke sini. Kemudian kita bisa lihat detailnya. Ini detail dari datanya Pak. Terus ini editnya. Oke. Kemudian kalau dari data customer-nya juga sama sih Pak, maksudnya alurnya sama, cuman ada sedikit perbedaan di bagian penjualan sama pembelian Pak. Coba ya penjualan dulu. Ah, oke. Maaf Pak, kayaknya ada error. Sorry, maaf ya Pak. Coba yang lain yang ke error. Harusnya ini cuman unexpected EM. Oke, saya back dulu Pak. Pembelian Pak. Nah, di sini kita contohnya kita mau nambah data pembelian Pak. Kita tambahin dulu, misalnya tanggalnya tanggal hari ini, nama vendornya. Ya. Nah, di sini kita tinggal tambahin item-itemnya Pak. Misalnya kita mau nambahin, contohnya ini harganya 20.000. Ini udah auto ke save Pak. Kalau misalnya mau edit itemnya Coba di tambah sini. lagi, transaksi lagi. Oke. Oh, sorry Pak. Tambah lagi Pak ya. Oke. Oke, saya lanjut ya Pak. Oke, silakan. Kemudian kita kalau misalnya ada kesalahan atau apa, kita boleh edit di sini. Ini udah auto ke edit kan, totalnya juga auto berubah. Kemudian kalau kita mau ke hapus, tinggal hapus aja. Oke, kalau ini udah siap kembali, udah muncul di PT Makmur Jaya. Terus di biaya juga hanya CRUD ini Pak. Saya biaya sorry, maaf Pak. Ini ada yang belum diganti. Barberman 1.
sorry Pak, ada sedikit error juga. Harusnya kemarin udah fix tuh. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini sih Pak, ya dari ininya Pak. Oke, apa lagi, Avandi? Hanya ini Pak, cuma nanti kita bakal bagi ke ini Pak, ke beberapa user, yaitu ada super admin, lalu ada adminnya, lalu ada kasir. Jadi nanti masing-masing fungsional itu berbeda Pak. Jadi misalnya kasir dia cuma bisa penjualan, nanti admin cuma bisa input data jasa, data item, data customer. Nah kalau super admin tuh dia bisa ngakses semuanya gitu Pak. Ini nggak ada ininya ya, Avandi, reportnya? Report ada Pak. Ini aja Pak ya. Misalnya laporan pembelian kan Pak, kita coba mau laporan pembelian dari kapan nih? Share screen ulang Avandi nggak muncul. Sorry Pak, maaf. Oke. Oke, halo, Avandi? Masih? Maaf Pak, untuk Avandi jaringannya sepertinya lagi down Pak, bentar. Oke. Ada yang mau bantuin? Iya, kayaknya problem ya, karena mati lampu juga. Ayo, ada yang mau nolongin Avandi, bantu ini. Bantu presentasinya. Pak, maaf Pak, kalau misalnya kami sambung di terakhir boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya, karena Avandi agak problem di jaringan. Kelompok yang lain silakan. Ayo, siapa? Ayo, silakan. Ya, ada lagi? Kelompok David Pak mau present. Boleh, silakan. Ayo, silakan. Ayo. Apakah screen-nya sudah nampak Pak? Belum, Roy. Oke, sip. Dah, coba jelasin, Roy, apa yang dibuat. Karena minggu depan kan nggak bisa discuss ya. Iya, Cuma Pak. ngasih video aja, berarti silakan. Oke, Pak. Jadi aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi untuk pengambilan order dari pelanggan. Di sini untuk menu login-nya, saya login dulu username Roy dengan password ASD. Nah, ini tampilan ordernya. Jadi di sini kita sudah tampilkan list-list menunya beserta kategorinya, misalnya coffee, non-coffee, food, smoke, dan snack. Misalnya saya pesan pempek, tela-tela, dan americano. Di sini juga ada terdapat tombol hapus order dan selesai order. Saya tekan selesai ordernya, maka di sini akan diminta nama pelanggan dan total pembayarannya. Misalnya nama pelanggannya Melvin, kemudian total pelanggannya 50.000. Di sini bisa tekan selesai order, pesanan berhasil disimpan dengan kembalian 4.000. Kemudian di order list, di sini bisa melihat orderan yang terjadi pada hari ini. Di sini orderan yang tadi saya barusan masukkan. Tanggal 28 bulan 4 jam 8 24 menit nama pelanggan Melvin.
dengan total harga 46.000. Baru segitu aja sih Pak. Ada beberapa fitur yang di tempat lain Pak, belum sempat di merge. Ada kendala Oke. juga Pak. Rencana apa aja fiturnya? Untuk Iya, Roy. untuk pengambilan order aja sih Pak, yang di kasir. Oke. Ini kan Jadi, ada, berarti ini menu admin atau menu yang order? ini order Pak. Ini Order. namanya cuman sementara. Iya Pak, order. Adminnya belum ada. Belum sempat digabungkan Pak, ada kendala. Sudah dibuat adminnya? Sudah, Roy? Aku situ aja dibutuhkan juga Pak, baik itu ada beberapa fitur dari page admin yang harus terhubung dengan database Pak. Jadi kalau ada error nggak nampak Pak. Oke, ini kan order ya, berarti ini belum ada ya. Contohnya kalau status ordernya sudah selesai atau belum, bener kan? Iya Pak. Iya, kalau di ini kan case-nya kan kita sudah bisa order, terus nama pelanggan, terus ini kan contohnya saya order empek-empek, tela-tela sama americano ya. Oke. Otomatis kalau kita order nanti kan si delivery akan mengantar. Benar tak? Pak, ini lebih ke orang yang ke tempat UMKM-nya langsung Pak. Kami aplikasi ini tidak untuk melayani yang order yang diantar kayak Gojek atau GrabFood gitu Pak. Berarti Mereka sudah orangnya datang langsung. Iya Pak. Jadi kayak yang ngambil order di restoran gitu Pak. Oh, dia order dulu dari rumah. Oke. Iya. Habis itu orangnya datang atau gimana sistemnya ini? Mereka ke kasirnya langsung Pak untuk order. Oh, mereka ke kasirnya langsung. Order ini, habis itu ini pelanggannya, terus barangnya dikasih gitu. Iya Pak. Iya. Kalau gitu kan, kalau dari order itu kan harusnya kan ada istilahnya status ordernya kan. Cuma order aja, nama pelanggan, reportnya sudah ini gitu, tanggal sekian gitu ya. Iya Pak. Jadi kayak di misalnya Pak di Jeko atau di tempat lain kalau kita pesan untuk dine in kan mereka cuma cetak nama terus status pesanan kan juga tergantung itu Pak. Dan dari yang sudah diantar atau belum kan itu tidak terlalu dituliskan di sistem Pak. Jadi mirip sistem seperti itu ya modelnya ya. Bukan Iya Pak, order betul. Delivery siapa yang ngantar dan enggak ya. Jadi istilahnya Bukan, Pak. Orang datang, order pesan apa aja, dilayani, bayar, selesai. Iya Pak, seperti itu Pak. Oke. Terus kalau seandainya kan ini otomatis aplikasi order, ada reportnya tak? Ada Pak. Coba Pak. Belum dibuat itu Pak, masih menunggu yang admin error itu Pak. Masih lagi selesaikan yang itu. Ya, berarti contoh reportnya apa yang kira-kira nanti yang akan ditambahkan, Roy? Order report per hari, per bulan, kemudian total pendapatan per hari dan per bulan. Kemudian ada misalnya employee, misalnya di sini Roy mengambil dalam sehari bisa mengambil berapa order gitu Pak. Sama ada yang menunya dipesan berapa banyak gitu Pak. Oke. Terus nanti kan ada ininya ya. Saya sudah share itu harus selesai Jumat 7 Mei. Kira-kira selesai, Roy? 1 minggu lagi? Bisa selesai Pak. Oke. Serius? Iya Pak, serius.
Oke, bagus ya. Nanti ditambahkan terus bisa kalau seandainya mau dipesan ke saya dulu, Pak, saya sudah siap ini nanti di-review untuk reportnya nanti infoin aja ke saya. Nanti saya Oke, Pak. bantu untuk review ya. Nah, Oke, oke, Pak. bagus. Terima Dikembangin kasih, lagi, Pak. Roy ya. Ya, nanti Oke, ini Pak. bisa untuk project semester depan kan untuk mobil app kan. Iya, Pak. Betul, Pak. Mobil app saya nggak ngajar ya. Itu nanti sama Herman kalau nggak salah. Dia yang desain. Saya ngajar semester depan saya juga ngajar mobil app, tapi di TI semester 3 saya pakai Android, pakai JSON, ya pakai MaxiL sih database-nya. Oke. Bagus, tinggal ditambahin lagi. Next, ada lagi? Ada lagi? Silakan. Kelompok kami, Pak. Boleh, silakan. Udah bisa nampak screen-nya belum ya, Pak? Oke, udah. Oke, silakan, Jose. Coba jelasin dari Eh, awal. Dari awal ya, Pak. Jadi di sini saya presentasiin BizTIT, UMKM kami BizTIT. Jadi pertama kali buka akan muncul login page di sini. Nah, di login page ini kita bisa antara login atau enggak sign up. Sign up di sini maksudnya adalah register. Nah, ketika diklik kita akan masuk ke bagian register. Nah, di sini kita ada beberapa field yang harus kita input untuk register. Nah, di sini karena saya ada account, jadi nanti saya akan login saja. Nah, di sini Coba register dulu. Iya. Jose, coba registernya udah bisa? registernya bisa, Pak. Coba. Oke. Di sini saya akan saya akan coba register. Kita coba emailnya ini dengan password. Kita coba tekan register. Nah, di sini kita langsung auto masuk sih, Pak, tapi saya coba lagi ya, saya log out. Saya log out, saya login kembali dengan email yang tadi saya register, dengan password yang tadi saya input juga. Nah, di sini bisa masuk, Pak. Oke, bagus. Oke. Jadi ketika kita masuk, kita tuh sebenarnya kita nggak perlu login untuk bisa mengakses homepage dan privacy page. Namun jika kita sudah login, kita bisa mengakses dua fitur ini lagi, item list dan order. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini adalah homepage kami. Di sini ininya bisa ditekan menggunakan simple JavaScript, vanilla JavaScript ya, Pak. Jadi di sini juga ada logo IG di mana nanti kita akan di redirect ke Instagram BizTIT. Jadi ini adalah Instagram BizTIT. Nah, di sini ada sekilas tentang BizTIT, tentang about, dan ini secara dinamis kita bisa merender juga menu-menu dari BizTIT. Jadi seperti display, hanya untuk display. Nah, ini secara dinamis, location ini kita footernya sedemikian. Nah, di sini untuk privacy cuman hanya kata-kata. Nah, setelah itu untuk item list ini adalah sebuah CRUD yang dibuatkan untuk BizTIT. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai hal. Yang pertama, kita bisa melihat view untuk menu-menu dari BizTIT ini. Nah, di sini saya menggunakan datatables.net, jadi diintegrasikan ke dalam sini. Jadi kita bisa search, bisa filter, bisa. Nah, di sini untuk action ada edit dan delete. Nah, jika saya ambil contoh untuk Choco Taiti ini, kita bisa mengedit. Nah, di sini kita udah auto ya, udah diisi tergantung dari apa yang kita select. Nah, ID-nya tuh nanti dari sini, maka sistem controller bisa tahu yang mana yang kita select. Nah, di sini saya bisa langsung mengubah, misalnya saya mengubah 15.000, update item. Ups. Oh, ini ada masalah untuk image path-nya, Pak. Itu nanti saya ubah lagi.
untuk masalah image Ya. ini. Nah, jadi untuk yang kedua kita bisa delete ini, delete kita pakai Sweet Alert. Jadi Sweet Alert ini tinggal diintegrasiin saja, dan jika saya klik OK, maka ini akan langsung ke delete dari table ini. Nah, di sini kita bisa add kategori juga. Jadi kategori ini salah satu kategori untuk yang nanti kita bisa input ke dalam itemnya. Jadi kita bisa pilih item untuk bisa pilih kategori untuk item yang akan kita create nanti. Nah, ini adalah contoh kategori, saya langsung buatkan ke dalam ini, jadi lebih gampang. Jika ingin create, kita tinggal create ini saja. Misalnya saya coba create. Nah, di sini akan sudah ada testing kategori. Oke. Jadi back to item list. Di sini ada dua yang membedakan, ada add item dan add mesh item. Nah, bedanya apa jika kita add item? Kita coba add testing. Yang ini adalah kategori yang sudah saya tadi bahas. Kita bisa pilih, saya pilih coffee untuk harga 15.000. Misalnya semua pakai logo. Create. Nah, di sini kan sudah ada testing project. Nah, untuk item ini kita akan di redirect balik ke view ini. Nah, apabila add mesh item, saya coba lagi. Yang sama deh. Nah, jika kita create item, ini ada sama. Jika kita create item di sini, di item mesh abstract mesh ini, kita akan tidak di redirect ke view yang tadi. Jadi kita bisa meng-add item secara banyak ya, atau mesh. Jadi kenapa dinamakan create item mesh? Jadi kita bisa meng-add item tanpa harus bolak-balik ke view. Jadi tidak memakan waktu yang banyak. Nah, di sini ada, saya lanjut ke orders. Jadi orders ini sama CRUD-nya, tapi di sini bedanya ada report, nanti saya jelaskan. Nah, di add ini kita bisa meng-add suatu order. Jadi ini secara internal, Pak. Jadi bukan seperti mungkin ada teman-teman dari sebelumnya memakai sistem delivery. Ini berbeda, ini hanya untuk internal. Jadi kita misalnya saya ingin membuat sebuah laporan order. Misalnya saya di sini add dua matcha Thai tea, satu original Thai tea. Nah, di sini sistem bisa langsung mengkalkulasi berapa harga price dari item yang sudah kita input. Di sini kita nah, setelah itu kita bisa input untuk berapa harga yang ingin kita bayar. Namun apabila saya input di sini harga bayar lebih rendah dari totalnya, maka akan keluar sebuah warning, pay must be greater than total price, please re-input order. Jadi akan keluar sebuah validasi lah, semacam seperti sebuah validasi kalau bayar tidak boleh lebih kecil dari yang harusnya dibayar. Nah, saya tekan OK. Saya coba lagi. Nah, di sini 24.000, saya import 30.000. Create. Nah, jika saya bisa dilihat di sini. Untuk yang tadi jam 8.42 sekian, saya memesan satu matcha Thai tea dengan harga 12.000 dan satu original Thai tea dengan harga 12.000. Totalnya ada 24.000. Berapa yang saya bayar? Saya bayar 30.000. Maka change-nya adalah 6.000. Jadi ini semua secara dinamis, Pak. Nah, di sini kita bisa view report order di PDF juga. Jika saya klik ini, kita akan di redirect ke view as PDF. Nah, ini adalah report ordernya. Ada beberapa kolom yang tadi. Kita juga bisa lihat report order dari view ini. Jadi kita tinggal klik aja langsung udah ke redirect. Jadi biar cepat. Nah, mungkin sepertinya itu saja sih, Pak. Oke, sudah bagus ya. Kayak cuma ada beberapa sedikit kan, ya itu biasa ya, Jose, yang bug-bug kecil kayak Ya, gitu Pak. ya, itu wajar. Itu masih ada ya isu sedikit.
Oke, kalau dari saya sih sudah bagus ya proses ini. Ya, Pak. Kalau Makasih, Pak. kayak gini berarti pasti udah siap itu kerja di industri itu. Kan sudah bisa kan. Di industri sih syaratnya cuma bisa OP MVC dan kebanyakan pakai C# sih kalau di Batam ini ya, apalagi yang perusahaan Amerika ya atau Singapura. Oke, next. Oke, Pak. Bagus. Makasih, Pak. OC ya. Ya, oke. Habis kelompok OC siapa? Kelompok Jaya. Kelompok Jaya sama Jose sama, Pak. Iya, oke. Sorry, saya baru baca chat. Oke, bagus. Kelompok Jaya, Roy sudah, Avandi, Steven. Ada lagi? Ada lagi? Jangan nanti saya sudah close, kalian chat ya main belakang. Saya sih pinginnya tujuannya sharing, nanti biar teman-teman Anda yang lain sudah tahu, wih, rupanya punya OC lebih bagus dari saya. Jadi bisa untuk memicu gitu, supaya bisa buat lebih bagus lagi. Next, silakan. Ayo, kelompok siapa lagi? Sudah semua? Sudah kelompok semua? Oke, silakan. Kelompok saya, Pak. Iya. Oke, bentar ya. Udah nampak screen saya, Pak? Belum. Oke, udah. Oke, jadi ini kami bikin website untuk cafe di daerah Botania, namanya YOLO Book Cafe. Jadi konsepnya itu dia cafe, tapi di luarnya ada buku untuk dibaca. Jadi bisa dipinjam atau dibaca langsung ketika duduk-duduk di sana. Jadi pertama masuk websitenya itu kita langsung ketemu dengan navbar. Setelah itu ada menu utamanya. Di sini ada YOLO Book Cafe dengan quote-nya read, sip, relax. Ada beberapa gambar. Setelah itu jika scroll down, warna dari menu ini bakal otomatis terganti. Di sini ada tentang kami. Untuk kata-katanya masih belum diminta ke orangnya. Lagi nunggu orangnya ngasih kami kata-kata. Jadi ini hanya sampel dari kata-kata. Tapi dari foto kami udah ada foto-fotonya. Jadi ini udah kami input foto-fotonya di sini. Setelah itu yang ketiga ada menu-menunya, juga lagi minta ke orangnya, Pak, belum dikasih untuk foto sama harga-harga menu-menunya. Jadi ini hanya sampel dulu. Ini nantinya kalau di hover bakal bisa ngetik detail-detail dari menunya. Setelah itu next, ini ada foto chef di sana. Kemarin kami udah pergi sana juga buat foto. Jadi ini ada 3 orang utama yang kami foto. Untuk nama juga masih lagi tunggu orangnya provide, Pak. Dan juga role-nya juga masih lagi nunggu orangnya. Tapi untuk foto udah kita masukin ke website. Setelah itu ada kontak kami. Di sini juga kami nunggu orangnya provide nomor telepon sama email. Untuk jam buka sudah kami sudah tahu. Jadi jam bukanya itu setiap hari jam 10 pagi sampai 9 malam. Setelah itu ada maps untuk pergi ke YOLO Book Cafe-nya. Setelah itu ada footer. Jadi temanya itu lebih ke orange sama putih, Pak, sesuai dengan logonya. Ini yang orangnya request, ada menu buku. Kalau saya klik di sini, saya sebagai customer bisa melihat tanpa login ya. Tanpa login bisa melihat buku-buku apa aja yang ada di YOLO Book Cafe. Jadi ketika saya ingin minjem atau baca, saya bisa search dulu dari rumah. Di sini ada 2 contoh. Saya udah bikin 2 contoh. 2 contoh buku. Kalau diklik bakal ada detailnya. Untuk desainnya ini masih prototype, jadi nanti bakal kami perbagus lagi. Di sini juga bisa search. Jadi misalnya saya search dari kategori romance, dia bakal muncul yang kategori romance. Jadi pengguna juga bisa search buku yang dia mau dan bisa baca-baca detail dan juga hipnosisnya. Di sini kalau diklik bakal muncul pop-up view, ada title, ada author, ada date release, baru ada hipnosisnya juga. Nah, buku-buku ini itu bisa ditambah oleh adminnya langsung. Jadi di sini ada admin login. Mereka maunya cuma admin yang bisa login. Jadi ada 1 orang aja yang bisa login. Ini saya coba login dulu. Nah, setelah login akan masuk ke view adminnya. Di sini dashboard
Dashboard belum kami ubah ya Pak ya, nanti bakal kami ubah untuk dashboardnya. Setelah itu kita mulai dari kategori. Jadi di sini kita bisa nambahin kategori buku yang ada dan juga bisa di-delete. Nantinya kategori ini bakal dipilih dari books. Setelah itu ada menu books, itu untuk menambahkan buku. Di sini ada 2 buku yang tadi saya tunjukkan sebelumnya di cara download video YouTube sama Avengers spoiler. Saya bakal coba tambahin satu lagi ya Pak ya. Di sini kita juga bisa langsung milih kategori yang tadi kita sudah buat. Jadi saya coba pilih horor, autornya Budi, release date-nya kita juga bisa pilih. Setelah itu ini stok biar nanti untuk menghitung ketika ada orang pinjam. Jadi contohnya stoknya 2. Hipnosisnya juga bisa diketik panjang di sini. Dan juga bisa pilih gambar. Jadi saya bisa pilih gambar. Saya udah download contohnya di sini. Setelah dipilih bisa add book. Setelah saya add artinya bukunya sudah tertambah. Ketika saya log out dan kembali ke menu buku tadi, maka buku yang barusan saya tambah bakal muncul di sini Pak. Oke. Dengan detail-detailnya. Setelah itu juga ada satu fitur lagi, yaitu fitur buat capture data orang minjem buku, juga ada di dalam adminnya. Jadinya yang mau minjem buku bakal info ke adminnya yang langsung bikin datanya di sini. Jadi ada borrowing books, di sini kita bisa tambah datanya. Contohnya yang mau minjam itu Ahok, bukunya ini kita bisa pilih buku yang sudah kita buat di sini. Jadi contoh saya mau pinjam buku yang barusan saya buat. Setelah itu ada harga. Harganya bakal ditentuin sama adminnya. Misalnya 20.000. Ini tanggal pinjamnya hari ini, besok dibalikin. Add borrow book. Nah, ketika sudah ada recordnya di sini, ketika saya kembali ke books, maka stoknya akan jadi 1. Sebelumnya kita buatnya 2. Baru ketika orang yang sudah mengembalikan bukunya, admin bisa mengklik button ini, return. Setelah di return, maka stok bukunya juga akan bertambah jadi 2. Jadi ini Pak, website yang kami buat untuk YOLO Book Cafe. Oke, ya. Kalau seandainya kan yang mengembalikan itu dibatasin nggak, ya, Vin? Maksudnya Berapa Pak? hari? Kalau pinjam buku itu dibatasin nggak? Maksimal 2 hari, nggak ada, bebas. Itu tergantung nanti kontak ke adminnya, makanya price-nya juga ditentuin langsung sama adminnya langsung di sana. Tapi di sini ada dicatat Pak tanggal pengembaliannya. Tanggal pengembalian sama tambah peminjaman pengembalian ya? Ya, ada dicatat Pak. Jadi kalau mungkin melebihi, adminnya lihat, wah tanggalnya melebihi mungkin barnya ada denda atau bagaimana, itu diatur langsung dari mereka Pak. Oke. Baru usernya juga cuma 1 Pak yang mereka minta. Mereka mintanya usernya admin aja. Jadi user yang biasa-biasa kalau mau minjem ya lihat di sini. Di ke buku bisa freely lihat semua buku yang ada. Kalau kontak kami isinya apa, Vin? Coba. Kontak kami? Iya. Sudah diisi. Ada Pak ini yang tadi saya buka Pak. Oke. Ini masih yang email sama teleponnya masih minta Pak sama orangnya, belum dikasih. Ya, berarti jam bukanya setiap hari ya, Senin sampai Minggu ya? Ya, jam 10 pagi sampai 9 malam. Baru ini juga ada save-nya. Ini save ini maksudnya untuk yang pesan makanannya ya? Ada yang ngelayanin di depan, ada yang masak di belakang. Kayaknya 2 ini deh Pak yang masak di belakang. Nggak tahu juga Pak. Oh, itu. Pokoknya 3 orang ya untuk shift-nya ya? Ya. Oke, bagus Vin. Oke, makasih Pak. Oke ya. Oke, next.
Habis kelompok Kelvin, ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Udah kelihatan belum ya, Pak, screen saya? Oke, coba Jevon jelasin dari awal. Oke, Pak. Jadi ini untuk tampilan awalnya, pas tampilan untuk viewernya. Jadi pas baru datang dia langsung diarahin ke sini. Kemudian di sini ada beberapa banner untuk tentang Saremore-nya sendiri. Kemudian di sini ada menu, nanti menunya pakai section jadi bisa dikebawain. Kemudian di pesan meja nanti kita bisa pesan meja, nanti kalau kita pesan meja dia harus login dulu. Jadi nanti login baru bisa buat fitur bookingnya. Kemudian untuk di tentangnya ini ada short cinematic video nanti di sini bisa dilihat oleh visitornya. Kemudian di sini ada kayak deskripsi gitu. Ini deskripsi juga. Kemudian di sini ada menunya. Jadi nanti menu-menu ini bisa difilter berdasarkan kategori yang ada di sini. Kemudian ini ada foto-foto dari UMKM-nya, tempat-tempat UMKM-nya. Kemudian ini testimoninya masih data-data palsu, Pak. Kemudian Share screen-nya belum nampak, Jevon. belum nampak ya, Pak? Iya, baru halaman home aja. Yang lainnya tadi diklik-klik ya? Enggak ada, Pak. Iya, belum nampak. Yang Enggak lain ada nampak punya Jevon share screen-nya? Nampak, Pak. Nampak? Hah? Nampak, Pak. Yang tentang menu nampak, yang Pak. diklik Jevon. Dia belum ada klik-klik sih, Pak. Masih scroll-scroll aja. Oh, belum diklik ya? Iya, Pak. Cuman scroll ya, Pak. Oke. Lanjut. Kemudian ini untuk foto-fotonya, Pak. Kemudian di sini ada data-data testimoni tapi masih belum real. Di sini ada hubungi kami. Jadi di sini ada tampilkan alamatnya pakai Google Maps. Kemudian di sini ada hubungi kami, jadi bisa langsung kontak ke orangnya kalau misalnya ada apa-apa, ke adminnya langsung. Kemudian di sini ada footernya, di sini ada tampilkan sosial medianya. Kemudian saya langsung login. Saya login sebagai user atau daftar dulu ya, Pak ya. Misalkan saya mau daftar. Nggak nampak. Yang lain nampak. Coba saya screen ulang Jevon, soalnya saya nggak nampak. Oh, oke, Pak. Yang menu-menu yang diklik, yang di scroll itu nggak nampak. Oke, Jevon, sudah share screen ulang? Halo, Pak. Ya. Pak, ini Teams-nya error lagi, Pak. Oh, Teams-nya error punya Jevon ya? Jadi nggak bisa share screen, nggak bisa masuk juga, Pak, dari laptop, Pak. Oh gitu. Makanya pantesan dari tadi kok dijelasin layarnya nggak berubah. Oke, Jevon skip dulu. Yang lain dulu. Sambil nunggu punya Jevon diperbaiki. Sudah semua.
Oke ya, sambil nunggu yang lain, saya absen Halo, Pak. dulu. Ya, Pak, udah kelihatan belum ya, Pak, screen saya, Pak? udah. Oke, coba. Ini tampilan login bukan, Pak? Iya, baru nampak. Oke, Coba Pak. jelasin yang tadi, menu home-nya. Tadi belum nampak, Given. Oke. Ya. Oke. Ini baru Ini nampak. ini Pak tadi yang menunya. Jadi di sini bisa filter-filter kolom pakai menunya, jadi ada makanan, kue dan minuman. Ini untuk foto-foto UMKM-nya. Berarti ini seperti ini ya UMKM-nya ya? Iya, Pak. Ini lokasinya ya? Iya, di perumahan gitu, Pak. Oke. Kemudian ini testimoninya masih data-data palsu, Pak, belum real. Kemudian untuk hubungi kami di sini ada tampilkan map-nya. Map dari UMKM. Kemudian di sini kita bisa input juga kalau kita mau kontak sebagai visitor ke adminnya. Kemudian di sini ada footernya, itu ada sosial media dan ya, sosial media bisa langsung langsung direct ke sosial medianya, Pak. Oke, saya login aja, saya daftar dulu. Handphone 14. Akan muncul berhasil daftar, kemudian didirect ke halaman login. Seperti ini, Pak, tampilan untuk usernya. Jadi usernya di sini sementara masih cuma bisa booking, terus lihat FAQ sama ganti password ya, Pak. Kalau misalnya dia mau booking, dia tinggal input nama, booking atas nama siapa, misalkan nama saya, kemudian nomor handphonenya, terus pilih date mau booking hari apa. Terus udah sukses terkirim, Pak. Jadi saya keluar, kemudian saya masuk sebagai admin. Nah, untuk tampilan adminnya seperti ini, Pak. Jadi di sini ada data admin. Yang tadi masuk ke mana, Yvonne? Menu apa? Ke booking, Pak, di sini. Coba Iya. klik. Aduh. Ini, Pak, yang tadi. Tes telepon 0812. Oke, jadi ini jadi kayak master data gitu sih, Pak. Jadi bisa CRUD semua tabel. Ada admin, kemudian di sini ada user, kemudian di sini ada booking. Untuk booking ini insertnya masih agak error sih, Pak. Jadi pas dropdown ini dia nggak mau insert ke database-nya. Nanti saya coba perbaiki lagi. Kemudian untuk kontak tadi yang dari halaman luar itu pas dia input nanti dia akan ke data di sini. Kemudian untuk menunya seperti ini. Kemudian kalau misalnya yang usernya lupa password, dia bisa request minta ganti password di sini. Kalau misalnya lupa, ya nanti akan konfirmasi emailnya ke email user yang ada di sini. Kalau sesuai baru nanti kita emailkan ke passwordnya gitu, Pak. Terus di sini bisa ganti password. Paling gitu aja sih, Pak. Untuk websitenya. Terus ya. Tinggal nambah dikit ya, biar lebih bagus lagi, tambahan report dan lain-lainnya. Oh, iya, Pak. Oke. Next, sudah semua? Ada yang belum? Oke, saya absen aja dulu ya. Siapa tahu nanti daripada saya kelupaan. Oke, saya absen dulu. Kelvin hadir ya. Tri Susanti? Hadir, Pak. Riki Hartanto? Hadir, Pak. Elwan? Jose Manuel hadir. Christopher? Hadir, Pak.
Sanata? Hadir, Pak. Sanata? Hadir ya. Vincent? Hadir, Pak. Alfandi hadir. Jose hadir. Calvin? Calvin Yason? Hadir, Pak. Calvin Peng? Hadir, Pak. Akbar? Hadir, Pak. Jaya? Jaya Hadir, Pak. ya. Jaya hadir. Melvin? Hadir, Pak. David? David Pramono? Jivon hadir. Kusuma? Kusuma? Ayu Kusuma. Bentar. Ada Kusuma yang lagi di chat? kerja kayaknya, Pak. Dia lagi sibuk. Lagi kerja. Oke. Ya, dia shift malam, Pak. Pakai shift ya? Nelson? Iya, sekarang shift malam. Hadir, Pak. Iya, Nelson Douglas hadir ya. Nelson? Hadir, Pak. Ivan? Hadir, Pak. Novita? Hadir, Pak. Andreas? Hadir, Pak. Steven Salim hadir. Tio Satria? Tio cuti, Pak. Yang cuti ya. Kisu mati lampu. Hadir, Pak. Catherine hadir. Chris? Hadir, Pak. Maaf, Pak. Ya, Chris hadir. Jason? Hadir, Pak. Oke. Yekizel? Hadir, Pak. Rifki? Hadir, Pak. Rifki? Ya. Robin? Robin? David? David? Hadir, Pak. Halo. Hadir ya. Deton? Hadir, Pak. Audrey? Ya, Audrey? Hadir, Pak. Roy Valentino hadir. Silvina? Hadir, Pak. Yusuf? Muhammad Yusuf? Hadir, Pak. Robin hadir nggak? Robin nggak ada kabar. David Pramono? Elwan? Oke. Ada yang belum present silakan. Sudah present semua kelompoknya? Sudah? Hah? Pak, yang kelompok Avandi apakah boleh ulang atau gimana, Pak? Boleh silakan Avandi. Oke, makasih, Tadi Pak. Sebentar. keputus ya? Iya, Pak. Maaf. Kalau resiko kuliah online ini kayak gini ya. Kadang saya pun pernah juga kan mau ngajar jaringan problem, nggak jadi ngajar gara-gara jaringan. Oke, silakan Avandi, share screen. Coba share screen ya, Pak. Apakah udah nampak, Pak? Belum Avandi. Oke, sip, udah. Oke. Saya lanjutin yang tadi aja, Pak ya, yang di Iya, bagian lanjutin aja. Pak. Nah, di bagian penjualan ini tadi Bapak bilang untuk reportnya, Pak ya. Untuk reportnya itu ada, Pak. Di sini saya ada bikin ini untuk print ininya, Pak. Kayak invoice-nya gitu, Pak. Kayak notanya gitu. Kemudian di sini juga kita ada bikin laporan penjualannya. Kita mau lihat penjualan kita dari bulan lalu atau awal tahun sampai akhir hari. Ini udah ada reportnya gitu, Pak. Oke. Kemudian tadi Bapak ada saranin yang ini kan, Pak. Apa ini yang kalau misalnya dia input namanya sama itu dia bakal maksudnya jumlahnya bakal bertambah gitu ya, Pak ya. Nah, itu nanti dicoba diperbaiki lagi, Pak, karena itu perlu ini tadi udah coba kerjain cuma masih error, Pak. Oke, tinggal itu aja sih, Pak, yang belum. Oke, bagus ya Avandi. Tinggal sedikit lagi kan untuk finishingnya kan. Ya, betul, Pak. Oke. Siap, Oke, Pak. bagus. Makasih, Pak. Ya, Avandi.
Next, ada lagi? Ada Halo, lagi? Pak, maaf. Ya. Hadir ya, Pak? Udah. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Udah pesan. Iya. Sudah semua ya? Oke. Oke ya, hari ini chapter terakhir. Oke. Jadi saya minta sih jangan kita selesai perkuliahan, selesai juga belajarnya, karena kita harus coba-coba terus, harus belajar ya, supaya nanti Anda benar-benar benar-benar udah siap gitu. Saya lihat sih kalau rata-rata ya, untuk yang ada sih yang pakai PHP, ada yang pakai ASP gitu ya. Tapi kalau untuk ASP sih udah standar ya, udah standar di perusahaan. Jadi kalau seandainya Anda apply, Anda dites, tunjukin demonya seperti itu, Anda jelasin OOP-nya, MVC, insya Allah sih Anda diterima ya, kalau memang perusahaannya butuh gitu. Karena biasanya manajer kan lihat dari apa sih pengalamannya. Kalau new ya, kayak seperti Anda kan baru tamat gitu, nanti dilihat pernah buat project apa, nanti jelasin, Pak saya pernah buat project ini, di tugas project kuliah ini yang saya buat, ini modelnya OP, ini reportnya, ini contohnya gitu. Ya itu sudah standar ya gitu. Tinggal nego gaji aja. Oke, saya juga nggak bisa ngecek satu-satu ya. Jadi memang sih beberapa yang nggak pernah present, terus silent cuma bilang absen hadir Pak gitu ya. Jadi semoga nanti di semester ganjil kita bisa kuliah offline ya. Jadi saya bisa benar-benar kontrol. Kalau kayak gini saya nggak bisa juga ngecek satu-satu karena keterbatasan waktu ya. Kalau kita biasanya kan kalau kuliah di lab atau di kelas, saya kan bisa langsung cek satu-satu. Siapa yang sudah ngerjain, apa yang dikerjain, tugasnya sampai mana saya tahu. Tapi ya karena pandemik, jadi kita memang harus seperti ini ya. Ya kita jalanin aja. Oke, ada yang mau ditanyakan di pertemuan terakhir ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, pesan saya selalu jaga diri, pakai masker ya, karena COVID, walaupun kita mungkin ada beberapa yang sudah divaksin, kayak saya ya, sudah vaksin, itu kita harus tetap hati-hati. Ingat kasus di India ya, karena mungkin dia karena sudah merasa divaksin atau sudah aman, akhirnya sekarang tumbang ya, banyak yang kena COVID, banyak yang meninggal. Semoga kita khususnya di Batam ya, apalagi keluar masuk itu nggak seperti di India, karena kalau kayak gitu kan kita bisa kacau ya, chaos istilahnya untuk daerah kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Di chapter terakhir ini sudah jelas semua? Sudah bisa buat OOP dan MVC? Minimal Anda bisa CRUD ya. Itu aja sih ya. Karena Anda sudah konsekuen ngambil jurusan software engineering ataupun programmer, jadi nanti pun Anda akan kerja, ditanya Anda yang akan dilakukan seperti ini juga. Oke. Jarang orang baru tamat langsung jadi manajer ya. Apalagi di perusahaan besar, perusahaan internasional ya. Memang kita harus step by step merangkak supaya kita benar-benar sukses ataupun kita punya perusahaan sendiri. Oke? Ya, sampai ketemu kapan-kapan. Kalau seandainya Anda mau konsul atau mau tanya, silakan aja chat ya. Kan rata-rata Anda sudah punya WA saya kan. Anda chat, Anda tanya kalau seandainya ada problem ataupun lain-lainnya ke saya. Oke? Jaga diri baik-baik. Sampai ketemu, semoga semester depan kita ketemu lagi ya di mata kuliah yang berbeda. Kalau seandainya mungkin ada saya salah kata waktu ngajar, saya mohon maaf.
Semoga Anda sukses semua dan selamat malam. Malam Pak, makasih Pak. Ya, malam ya. Malam Pak. Terima